5 keutamaan surat Al-Kahfi. Yang pertama, diampuni semua dosa. Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Murdawai telah mengatakan di dalam kitab tafsirnya dengan sanad yang gharib dari Khalid Ibnu Sa'id Ibnu Abu Maryam dari Nafi dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka timbullah cahaya baginya dari telapak kakinya hingga ke langit yang memberikan sinar baginya kelak di hari kiamat, dan diampunilah baginya semua dosa di antara 2 hari Jumat. Yang kedua, diberikan cahaya hingga Ka'bah. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id Ibnu Mansur dari kitab sunnahnya, dari Hashim Ibnu Bashir, dari Abu Hashim, dari Abu Mijlaj, dari Qais Ibnu Ab'ad, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang telah mengatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka diberikan cahaya baginya yang menerangi antara dia hingga Baitul Atiq atau Ka'bah. Demikianlah kedudukan hadis ini yang diriwayatkan secara mauquf. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh As-Sauri. Yang ketiga, muncul cahaya hingga Jumat berikutnya. Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya telah mengatakannya dari Abu Bakar Muhammad Ibnu Mu'amla bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Fudail Ibnu Muhammad Asy-Sya'rani telah menceritakan kepada Naim Ibnu Hamad, telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Abu Hashim, dari Abu Mijlaj, dari Qais Ibnu Ab'ad, dari Abu Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka memancarlah cahaya baginya sejak mulai membacanya sampai Jumat berikutnya. Kemudian, Imam Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, tetapi keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengetehkannya. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab sunnahnya dari Imam Hakim. Yang keempat, surat Al-Kahfi jadi cahaya di hari kiamat. Kemudian, Imam Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan pula oleh Yahya Ibnu Katsir dari Syu'bah dari Abu Hashim berikut dengan sanadnya, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka surat Al-Kahfi akan menjadi cahaya baginya kelak di hari kiamat. Yang kelima, dipelihara dari fitnah Dajjal. Dalam kitab Al-Muqtaroh karya Al-Hafidz Ad-Diya'ul Maqdisi disebutkan dari Abdullah Ibnu Mus'ab, dari Mansur Ibnu Zaid Ibnu Khalid Al-Juhani, dari Ali Ibnu Husain, dari ayahnya, dari Ali secara marfu yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah fahuwa mas'umu illa samaniyati ayamin min kulli fityati wa in harajad dajalu musima minhu. Artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia dipelihara selama 8 hari dari segala fitnah, dan jika Dajjal keluar, maka ia dipelihara dari fitnahnya. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi paling tidak 10 ayat pertama surat tersebut agar selamat dari zaman yang penuh fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'syan shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladina ya'lamuna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladina qalu tahadallahu walada walahum bihi min ilmi wala bi'abaihim kaburuj kalimatan tahraju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba la'allaka
bihi nafsaka ala asarihim milam yu'minuna bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal arli jinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lajalailuna ma'alaiha so'idang juruja am hasibta anna ashabul kahfi waraqimi kanu min iyatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqala rabbana atina min ladunka rahmata hiya lana min amina rosada sadaqallahul adim. Nah, yang berikutnya arti surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran yang berarti para penghuni goa. Surat ini mengisahkan 7 pemuda soleh dan seekor anjing yang mengasingkan diri dari kejaran penguasa zalim dan kafir. Mereka hidup pada masa Raja Dicyanus di Romawi beberapa tahun sebelum diutusnya Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka dipaksa menyembah berhala. Namun, para pemuda soleh ini menolak dan lari dari kejaran pasukan raja hingga sampai di mulut gua dan dijadikan tempat persembunyian. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun di dalam goa dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.